Pendidikan Fisika semester 4 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Fisika Matematika 2 tentang teorema residu. Perlu diketahui teorema residu digunakan untuk menghitung suatu integral dalam integral tertutup. Suatu integral tertutup persamaan umumnya integral tertutup dari fungsi z dz rumusnya 2pi R1 tambah R2 dan seterusnya tambah Rn, di mana R adalah nilai residu. Nilai residu. Sebelum menghitung nilai residu, kita perlu ketahui dua hal. Yang pertama, titik singularitas. Titik singularitas. Titik singularitas adalah titik di mana akan membuat suatu fungsi z bernilai tak terhingga atau tak terdefinisikan. Berarti penyebutnya harus bernilai 0. Karena setiap bilangan kalau dibagi 0 hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisikan. Yang kedua, untuk mencari fungsi z penyebut nilai z itu digunakan dua rumus. Yang pertama digunakan dua cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua dengan rumus ABC. Rumus ABC kan X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang kedua, yang pertama titik singularitas, yang kedua orde. Orde apa? Untuk menghitung orde kita harus melihat fungsi z pada penyebutnya. Jika penyebutnya 1, jika penyebutnya berpangkat 1, maka ordenya sama dengan 1. Yang kedua, jika ordenya lebih dari 1 atau orde K, kita lihat jika penyebut dari fungsi z itu berpangkat lebih dari 1 atau 2 sama dengan, berarti ordenya sama dengan 2. Jika penyebut berpangkat 1 maka ordenya 1, kita gunakan rumus persamaan R1 sama dengan limit z kurang A kali fungsi z di mana z mendekati A. Jika ordenya lebih dari 1 atau berpangkat 2, itu kita gunakan rumus R2 sama dengan limit 1 per K kurang 1 faktorial kali D pangkat K kurang 1 per dz pangkat K kurang 1 kali z kurang A pangkat K dikali dengan fungsi z. Untuk memahami dua rumus ini, kita akan masuk ke satu contoh soal. Jika sebuah fungsi kerja z itu 3z tambah 1 per z kali z kurang 1 pangkat 2. Ini yang pertama-tama kita harus menentukan titik polnya. Titik pol atau disingkat dengan A. Kita lihat fungsi kerja yang pertama z. Di sini z. Untuk menentukan titik pol kita harus cari nilai z. Untuk menentukan titik pol kita harus mencari nilai z. Nilai z di sini sama dengan 0. Di sini
fungsi kerja yang pertama, set yang pertama pangkatnya 1, jadi ordernya sama dengan 1. Yang kedua untuk titik call untuk fungsi kerja yang kedua, set kurang 1. Untuk menentukan titik call kita cari nilai set kurang 1 sama dengan 0, berarti setnya sama dengan 1. Setelah mencari nilai set, di sini ordernya pangkatnya 2, berarti ordernya sama dengan 2. Ordernya sama dengan 2. Kita gunakan rumus yang pertama, R1 untuk menentukan jumlah order 1. Limit Z kurang A kali FZ, di mana Z mendekati A. Limit Z A di sini kita masukkan 0. Z kurang 0, di mana fungsi FZ-nya 3Z tambah 1 per Z kurang 1 kuadrat, di mana Z mendekati A di sini ganti dengan 0. Z mendekati 0. Setelah itu ganti nilai Z dengan 0. Z kurang 3 kali Z ganti dengan 0, berarti 3 kali 0 tambah 1 per 0 kali 2 kurang 1. Z mendekati 0 sama dengan 0 kurang 0, 0. 3 kali 0, 0 tambah 1 per 0 kali 2 kurang 1 kuadrat, berarti 1, 0. Jadi hasilnya 0. Yang kedua untuk order 2, R2 nya kita gunakan rumus limit 1 per K kurang 1 faktorial kali D pangkat K kurang 1 per DZ K kurang 1 kali Z kurang A pangkat K kali fungsi Z, di mana Z mendekati A. K di sini kita ganti dengan 2 karena ordernya 2, jadi limit 1 per 2 kurang 1 faktorial kali D pangkat 2 kurang 1 per DZ 2 kurang 1 kali Z-nya 1, berarti Z-nya ganti dengan Z per K-nya pangkat 2 kali fungsinya 3Z tambah 1 per Z kali 2 kurang 1 kuadrat, di mana Z mendekati 1. Di sini Z kuadrat dengan Z kuadrat sama, jadi dicoret. Jadi sama dengan limit 1 per 2 kurang 1, 1 faktorial 1 kali D 2 kurang 1 D per DZ kali sisa 3Z tambah 1 per Z, di mana Z mendekati 1 sama dengan limit fungsi DZ di sini fungsi diferensial, berarti turunan dari ini sama dengan turunan dari 3Z 3 per turunan dari Z sama.
FZ. Kita masukkan mencari integral tertutup dari fungsi kerja ini, berarti integral tertutup fungsi FZ dz sama dengan 2pi kali R1 tambah R2 sama dengan 2pi kali R1 nya 0 tambah R2 nya 3, berarti 2pi kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 pi. 6 pi. Demikian hasil dari soal ini. Demikian pelajaran hari ini tentang teorema residu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.